Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, asal dari Cirebon. Saya bekerja di PT Intigada Perdana selama 22 tahun. Kali ini saya mau sharing saja tentang PCC dan SS. Temanya yaitu Basic Mentality for Member PCC dan SS. Teman-teman, ini materi yang pertama pengertian mentalitas dasar, kedua tujuan untuk member PCC dan SS, ketiga tujuan untuk perusahaan, dan keempat step-step mentalitas dasar. Pengertian mentalitas dasar adalah sikap mental yang mendasari cara berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang didukung oleh sikap dan perbuatan yang positif. Teman-teman tahu sendiri ya, kita di dalam lingkungan pekerjaan kita harus berpikiran positif agar menemukan improvement yang berkualitas. Di mana fungsi mentalitas dasar itu untuk meningkatkan tanggung jawab karyawan untuk melakukan improvement di areanya kerja masing-masing, di lingkup besarnya yaitu di bagian lain. Saya mau menjelaskan di sini tujuan untuk member PCC dan SS. Di mana satu, membangun nilai mentalitas dasar member PCC dan SS untuk menemukan dan membuat improvement. Kedua, melatih PDCA pada member PCC dan SS atau pelaku improvement untuk melewati tantangan dalam proses improvement. Ketiga, untuk meningkatkan semangat member PCC untuk SS untuk melakukan improvement. Untuk apa sih kalau kita melakukan SS dan improvement, teman-teman? Ini tujuan untuk perusahaan adalah untuk productivity, meningkatkan produktiviti perusahaan. Kedua, dengan meningkatkan produktiviti, jadi meningkatkan kemajuan perusahaan juga. Terus ketiga, untuk meningkatkan benefit perusahaan. Dan keempat, meningkatkan profit perusahaan juga. Nah, teman-teman pasti tahu lah, kalau perusahaan kita profitnya naik, pasti ujung-ujungnya buat kita juga. Alhamdulillah, misalkan kita paling contoh bonusan, kalau di kelasnya AOP ya, bonus kita di tahun ini karena profitnya tinggi, jadinya bonus kita alhamdulillah naik. Terus untuk step-step basic mentality member PCC dan SS, teman-teman juga harus, yang pertama harus happiness. Happiness itu yaitu bahagia di tempat kerjanya masing-masing. Agar apa? Kenapa kita harus bahagia? Karena dengan kita menciptakan suasana yang bahagia di tempat kerja masing-masing, kita pasti selalu mendapatkan ide-ide improvement di area kerja kita. Apabila kita tidak bahagia di kerjaan kita masing-masing, gimana mau menemukan ide-ide yang bagus? Yang ada hanya masalah yang didapati karena kita bekerja, hati kita tidak bahagia. Coba teman-teman bisa rasakan sendiri, kalau kita bekerja di area kerja kita tidak bahagia, kemungkinan yang ada hanya masalah terus, bukan improvement terus. Jadi itu ya yang fondasi dasar untuk melakukan improvement. Yang kedua, respect. Nah, respect di sini saya mau sharing juga karena saya juga pelaku SS juga, yaitu menerima saran dan masukan kritik orang lain. Di mana menerima saran masukan kritik orang lain sangat perlu untuk pelaku SS, karena setiap improvement yang kita lakukan tidak mungkin 100% bagus. Pasti ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, itu perlu saran dan kritikan masukan orang lain.
Jadi kita misalkan kita lagi improvement, ada kritik dan saran masukan dari orang lain, kita mikir kamu siapa gitu, kamu siapa, kamu bawahan, itu tidak boleh begitu ya. Jadi setiap ada masukan kita, walaupun itu di bawahan kita, yang jelas namanya kritikan dan masukan itu adalah membantu kita untuk kita lebih baik dalam berimprovement. Terus lanjut ke PDCA. Nah, PDCA semangat tinggi, tidak merasa puas dalam improvement. Maksudnya rekan-rekan kalau melakukan improvement, apabila mendapatkan kegagalan ya jangan putus asa gitu. Tetap melakukan improvement lagi. Apa sih ya kekurangannya, apa sih yang perlu diimprove lagi. Terus apabila improve-nya berhasil, tingkatkan lagi. Kemungkinan bisa diimprove lagi, enggak lebih baik lagi. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, itu untuk PDCA-nya yang harus dipunyai sebagai member SS dan member BCC. Untuk menciptakan suasana kerja happiness itu didapat dari, jadi yang pertama kita harus jadilah diri sendiri, jangan perlu membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita, dengan rekan kerja kita. Kita harus tampil sebagai kita sendiri, tidak memakai semacam topeng lah, cari muka atau gimana. Yang jelas kita tujuannya berpikir positif dan melakukan improvement. Nah, ini yang kedua, hindari gosip ngomongin teman kerja lah, si A lah, si B lah, itu nggak perlu. Lebih baik kita kalau ada waktu istirahat, waktu break, kita memikirkan improvement. Apa sih yang perlu diimprove gitu. Itu lebih baik dari ngegosip ya. Teman-teman juga kan kalau tahu kok gosip itu adalah dosa. Ngomongin temen nggak ada gunanya dan nggak ada untungnya. Terus yang ketiga, harus mengutamakan kerjasama. Ya, teman-teman juga tahu kalau bekerja ya harus mengutamakan kerjasama. Dimana kalau kerjasama itu pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terus 5R ini penting juga, karena kalau di suasana kerja yang kotor atau tidak rapih ya kemungkinan improvement itu tidak bisa diciptakan. Apabila 5R-nya berjalan dengan bagus, kemungkinan improve atau ide-ide perbaikan itu akan terlihat, karena area kerja kita sendiri sudah rapih dan sudah bersih gitu. Jadi kelihatan kalau apabila ada kekurangan. Terus tidak menutup diri untuk bergaul dengan rekan kerja. Nah, ini kuncinya member PCC atau member SS atau pelaku SS. Jangan menutup diri untuk bergaul dengan rekan kerja. Jadi kita harus bergaul dengan teman kita, apa yang perlu diimprove. Kita kadang improve juga masukan dari orang lain, dari teman kita, dari atasan kita. Ya, jadi misalkan ada atasan, jangan takut. Misalkan ada atasan kita lewat, kita malah jauhi. Justru improve kan kadang ada masukan dari atasan juga, ini loh begini, harusnya begini. Nah, itu juga peluang improvement. Nah, terus ada juga masukan dari bawahan kita, misalnya Pak ini Pak kurang ininya. Nah, itu juga sama saja. Jadi kita sebagai pelaku SS dan PCC tidak boleh menutup diri untuk bergaul dengan rekan kerja. Kedua, untuk menerima saran dan masukan kritik orang lain, respect ya. Jadi kita sebagai pelaku SS improvement ya pertama harus menghargai pendapat orang lain. Dimana pendapat orang lain sebagai motivasi untuk kita berimprove. Jadi menerima masukan dari orang lain yang lebih baik tanpa melihat memberi saran. Yang kedua. Nah, untuk ketiganya, menerima kritik dari orang lain dan dijadikan sebagai motivasi untuk berimprovement. Jadi kalau ada kritikan masukan dari orang lain ya kita tidak boleh merendahkan masukan teman ya. Kita harus welcome dengan masukan-masukan teman kita, dimana kalau teman kita ngasih masukan ke improvement kita, itu teman kita itu sebenarnya pengen kita itu menjadi lebih baik improve-nya. Jadi kalau dikritik ya diterima dan masukannya, kritikannya apa, terus juga kita harus menjadikan kritikan dari rekan-rekan kita atau teman-teman kita ini menjadi motivasi untuk berimprovement.
Ketiga, semangat tinggi dan tidak cepat merasa puas dalam berimprovement, yaitu PDCA. Nah, di mana kita setiap melakukan SS itu jangan sampai planning, do, check, actionnya berhenti ya. Jadi selalu melakukan PDCA. Misalkan ada kegagalan, apa sih yang menyebabkan kegagalan itu, diimprove lagi sampai PDCA-nya berjalan. Nah, terus kedua, selalu konsisten membuat improvement. Nah, kita itu pelaku SS, pola pikirnya harus berimprove, jadi jangan berhenti berimprove, karena dengan improvement itu kita semakin lama semakin terasa untuk skill untuk berimprove-nya, Pak. Awal kita improve cuma bikin tempat, kotak, identitas, ntar lama-lama kalau kita konsisten membuat improve, bisa menemukan ide improvement yang lebih bagus dan lebih baik dan lebih untung yang besar untuk perusahaan. Terus sekian, terima kasih masukan dari saya, sharing dari saya tentang SS dan improvement. Gimana, Pak? Masih kurang ya, Pak? Masih kurang.